Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladziina istafa, amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masih di bab ke-31, bab tawajjuhi nahwal qiblati haitsu kana. Bab menghadap ke arah kiblat dimanapun berada, yaitu mau ke arah barat, utara, selatan, timur, semuanya harus menghadap kiblat ketika sholat. Dan tadi kita sebutkan bahwa menghadap kiblat ini berlaku untuk sebelum sholat, yaitu sebelum sholat seseorang harus mencari kiblat semampu dia. Cara mencari kiblat ini bermacam-macam, bisa dengan cara bertanya kepada orang situ. Kalau tidak ada maka bisa pakai tanda. Seperti kalau kita di hotel ada tanda garis, tanda kiblat, itu bisa dipakai. Atau kalau tidak bisa, tidak ada tanda juga, maka kita bisa pakai alat, kompas atau aplikasi. Kalau tidak ada juga, maka kita ijtihad sesuai dengan perkiraan kita. Misalkan kita naik gunung, ketika kita naik gunung, tanda-tanda nggak ada semua. Orang nggak ada, tanda nggak ada, aplikasi HP kodolong nggak ada. Terus bagaimana kalau seperti ini? Ya sudah, wes pokoknya perkiraan saja. Dan boleh nggak sholat seperti ini? Boleh, ya, karena ini sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Jadi mencari kiblat ini harus ketika sebelum sholat. Yang kedua, juga ketika sholat di tengah-tengah. Kalau seandainya kita di tengah sholat, tiba-tiba datang orang ngabari sholat kita keliru, maka kita harus belok. Kita harus belok sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan. Sholat pertamanya tidak ada masalah, hukumnya sah, karena kita sholat sesuai dengan ilmu kita. Tetapi setelah itu kita mendapatkan ilmu baru. Kita mendapatkan ilmu baru, lebih valid bahwa kiblat kita salah. Maka kalau seperti ini ya kita harus belok, walaupun kita di tengah-tengah sholat. Kalau selesai sholat, kemudian ketiga, kalau kita sudah selesai sholat, baru kita tahu bahwa kiblat kita keliru. Terus bagaimana sholat kita? Sholat kita sah. Diulangi tidak, maka nanti ada pembahasan. Para ulama nanti membahas masalah ini, apakah diulangi atau tidak. Al-Imam Al-Bukhari nanti beliau membahas di bab berikutnya. Bagaimana kalau dia itu sholatnya salah, kiblatnya dia harus mengulangi atau tidak. Intinya kita sebutkan bahwa kita mencari kiblat ini sebelum sholat atau di tengah sholat, itu harus kita itu mencari kiblat. Kalau selesai sholat maka tidak. Walaupun nanti ada pendapat ulama yang mengatakan harus, berarti diulangi sholatnya kalau sholatnya sudah selesai. Tapi itu masalah khilafiyah. Kita masuk hadis yang kedua di bab ini yang dibawakan Imam Bukhari. Hadis nomor 400. Beliau berkata, haddatsana Muslim. Muslim mengabarkan kepada kami, beliau berkata, haddatsana Hisham. Hisham mengabarkan kepada kami, beliau berkata, haddatsana Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir mengabarkan kepada kami an Muhammad bin Abdurrahman, dari Muhammad bin Abdurrahman an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Rasulullah beliau sholat di atas kendaraan
beliau menghadap kepada arah tujuan kendaraan. Fa idza aradal fardhata nazala. Kalau beliau ingin sholat fardu, maka beliau berhenti, kendaraannya dihentikan. Setelah itu beliau turun. Sholatnya di bawah, tidak sholat di atas kendaraan kalau sholat fardu. Fastaqbalal qiblata. Kemudian beliau menghadap kiblat, kemudian sholat. Ini hadis yang beliau bawakan nomor 2. Kemudian yang ketiga, kita bacakan semua hadis yang ketiga. Hadis nomor 401, beliau berkata, haddatsana Utsman. Utsman mengabarkan kepada kami, beliau berkata, haddatsana Jarir. Jarir mengabarkan kepada kami, an Mansur dari Mansur, an Ibrahim dari Ibrahim, an Alqamah dari Alqamah. Qala, beliau berkata, qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat, kemudian beliau keliru salatnya. Qala Ibrahim, beliau berkata, Ibrahim an-Nakhai, la adri zada aw naqasa. Saya tidak tahu kesalahannya Rasulullah ketika salat itu menambah, karena beliau menambah salat atau mengurangi salat. Tapi intinya terjadi kesalahan di dalam salatnya beliau. Falamma sallama qila lahu, ketika selesai salat beliau ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ahadatha fi sholati syai'un. Ada seorang sahabat bertanya, Rasulullah, apakah terjadi sesuatu kesalahan ya Rasulullah, atau ada terjadi perubahan ya Rasulullah dalam sholat? Qala wa ma dzaka, maka Rasulullah bertanya, ada apa? Qalu, maka para sahabat mengatakan, sholaita kadza wa kadza, engkau sholatnya seperti ini ya Rasulullah, yaitu engkau sholatnya itu keliru. Fathanna rijlaihi, langsung Rasulullah berdiri. Wastaqbalal qiblata, kemudian beliau menghadap kiblat. Wasajada sajadatain itu masallama. Beliau yaitu fathanna rijlaihi, beliau duduk, ya, beliau tidak berdiri, beliau duduk. Kemudian yaitu kayak posisi duduk akhir, tasyahud akhir. Rasulullah duduk seperti tasyahud akhir. Wastaqbalal qiblata, kemudian Rasulullah menghadap kiblat. Wasajada sajdataini, kemudian beliau sujud 2 kali, sujud sahwi. Tsumma salama, kemudian setelah itu beliau salam. Falamma aqbala alaina biwajhi, setelah selesai Rasulullah menghadapkan wajahnya kepada kami, kemudian setelah itu beliau bersabda, innahu law hadatsa fi sholati syai'un, jika terjadi perubahan dalam sholat, lanabba'tukum bihi, pasti aku kabarkan. Berarti kalau tadi tidak saya kabari, berarti bukan terjadi perubahan dalam sholat, syariat sholatnya nggak ada perubahan. Walakin innama ana basyarum mithlukum, tetapi saya manusia seperti kalian. Ansa kama tansawna, saya juga terkadang lupa seperti kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, maka kalau saya lupa tolong saya diingatkan, ya, saya ditegur. Wa idza syakka ahadukum fi sholatihi, siapa yang ragu dalam sholatnya, yaitu dia ragu sholatnya ini berapa jumlahnya atau gerakannya, falyataharras shawab, maka hendaknya dia mencari yang benar versi dia. Oh, yang benar versi saya ini. Falyutimma alaihi, setelah itu disempurnakan sesuai dengan ilmu dia. Tsumma yusallim, setelah itu salam. Tsumma yasjudu sajdataini, kemudian dia sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Ini hadis yang beliau bawakan berkaitan dengan keharusan untuk mencari kiblat. Tadi Rasulullah, kalau kita perhatikan di hadis yang pertama atau hadis yang kedua kita sebutkan tadi, Rasulullah sholat fardu ketika naik kendaraan beliau turun. Tapi kalau sholat sunnah di atas kendaraan beliau mengikuti arah tujuan. Hadis yang kedua yang kita sebutkan atau hadis yang terakhir, Rasulullah walaupun sujud sahwi saja, maka beliau sujudnya dengan menghadap kiblat.
menghadap kiblat, duduk menghadap kiblat, kemudian sujud 2 kali, kemudian salam. Ya, itu menunjukkan bahwa harus menghadap kiblat. Karena yang dibahas oleh Imam Bukhari di sini tentang keharusan untuk menghadap kiblat. Hadis yang tadi kita disebutkan sama Imam Bukhari, hadis yang kedua tentang Rasulullah sholat di atas kendaraan. Jadi Rasulullah karena beliau musafir sering, beliau itu sering sekali musafir, maka sering Rasulullah sholat di atas kendaraan. Tetapi sholatnya Rasulullah di atas kendaraan hanya sholat sunnah. Tidak pernah Rasulullah sholat fardu di atas kendaraan. Bahkan ada seorang sahabat yang mengingkari, Rasulullah meniadakan, Rasulullah tidak pernah sholat fardu di atas kendaraan. Tetapi sholatnya Rasulullah di atas kendaraan itu adalah sholat sunnah. Sholat sunnah. Kalau sholat sunnah Rasulullah sering sholat di atas kendaraan. Tapi kalau sholat fardu tidak. Terus bagaimana sholatnya Rasulullah di atas kendaraan? Sholat sunnahnya beliau kalau sholat sunnah di atas kendaraan, takbiratul ihram menghadap ke kiblat. Jadi kendaraannya dihadapkan ke kiblat. Setelah itu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram berarti takbiratul ihram menghadap kiblat. Setelah itu berjalan sesuai dengan arah tujuan safarnya. Ya, enggak semua safarnya beliau arahnya itu ke arah kiblat, terkadang membelakangi. Terkadang menghadap ke utara, selatan, kanan, kiri. Sehingga tidak mesti tujuannya Rasulullah itu menuju ke kiblat. Terus bagaimana kalau seperti ini? Maka Rasulullah sholat sunnah hanya takbiratul ihram saja menghadap kiblat. Jadi takbiratul ihram diberhentikan kendaraannya. Setelah itu diarahkan ke kiblat. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Setelah itu jalan. Dalam kondisi Rasulullah sholat, jalan mengikuti sesuai dengan arah tujuan. Itu kalau sholat sunnah. Sedangkan kalau sholat fardu, Nabi Muhammad turun dari kendaraan. Turun dari kendaraan, kemudian setelah itu beliau sholat di bawah, berdiri, menghadap ke kiblat. Ini sholatnya Rasulullah di kendaraan. Terus bagaimana dengan sholat fardu di atas kendaraan ketika kendaraan berbeda, ketika kondisi berbeda? Ini yang tidak bisa kita samakan dengan fikih zaman dulu. Kenapa? Karena kondisi zaman berbeda. Dan Allah sudah mengisyaratkan di sebuah ayat berkaitan dengan alat transportasi, bahwa nanti alat transportasi akan terus berkembang. Allah Ta'ala berfirman, al-khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Al-khayl kuda, al-bighal peranakan antara kuda dan keledai, al-hamir keledai. Disebutkan sama Allah Ta'ala 3 karena itu alat transportasi mereka. Nanti ada unta juga. Al-khayla wal bighala wal hamir kuda, bighal keledai. Litarkabuha wa zina. Yang kalian jadikan sebagai alat transportasi dan sebagai perhiasan kalian. Setelah itu Allah mengatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah akan menciptakan apa-apa yang kalian tidak pernah tahu. Yaitu berkaitan dengan alat transportasi. Nanti akan bermunculan baru-baru, bermacam-macam alat transportasi. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah akan menciptakan sesuatu yang kalian tidak pernah tahu. Sehingga nanti akan ada terus alat transportasi yang modelnya baru-baru. Sehingga ketika terjadi perubahan zaman kok berubah. Sehingga alat transportasi zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Maka kita juga membutuhkan fikih yang baru. Fikih yang baru. Sehingga fikih tidak kaku. Maka itu nanti dalam pembahasan ilmu agama ada namanya thawabit. Pembahasan agama yang paten, baku, tidak akan berubah dengan perkembangan zaman. Seperti pembahasan akidah, nggak akan terjadi perubahan. Demikian juga pembahasan tentang usul fikih, usul ahkam, fikih-fikih yang sifatnya paten, seperti sholat 5 waktu hukumnya wajib,
Sholat puasa Ramadan hukumnya wajib, ini tidak ada perubahan sampai kapanpun, tidak akan terjadi perubahan. Kemudian yang kedua, nanti ada pembahasan agama yang sifatnya mutaghayyirat, berkembang, berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman berubah, maka fikihnya akan berubah. Nah, di sini nih, ini yang paling dominan adalah qiyas. Yang paling dominan adalah qiyas. Qiyas itu salah satu dalil dalam menetapkan hukum. Jadi gini, dalam menetapkan hukum, dalil atau sumber itu banyak. Bisa Al-Quran. Kalau memang masalah itu ada di Al-Quran, maka Al-Quran sebagai hukumnya. Contohnya misalkan haramnya khamr, jelas. Haramnya babi, jelas. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton, jelas. Haramnya judi, jelas di Al-Quran. Sehingga kalau itu sudah ada, kita nggak butuh dalil yang lain. Kalau kita mau cari dalil hadis, itu silahkan, tapi itu untuk melengkapi. Al-Quran sudah bicara, selesai. Karena jelas firman Allah lebih kuat daripada sabdanya Rasulullah. Kalau memang ayat Al-Quran sudah menetapkan secara tegas. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa mendapatkan sumber hukum dari hadis. Kalau di Al-Quran nggak ada. Contohnya misalkan haramnya anjing, nggak ada di Al-Quran. Nggak ada di Al-Quran. Bahkan kalau kita baca Al-Quran, malah seakan-akan anjing itu hukumnya boleh dimakan. Seakan-akan seperti itu. Bahkan seakan-akan air liurnya itu hukumnya nggak najis. Karena di Al-Quran nggak ada. Di Al-Quran beda. Maka itu ketika di Al-Quran tidak ada, maka kita carinya dalam hadis Rasulullah. Hadisnya Rasulullah mana? Tentang masalah anjing, air liurnya najis. Idza walaqal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau anjing menjilat bejana kalian, cuci sampai 7 kali. Kata para ulama, jika air liurnya yang bersih, air liurnya itu kan anjing itu kan bersih-bersih, itu bening, bersih, itu saja najis, apalagi semua badannya. Itu maksudnya qiyas. Dinamakan dengan qiyasul aula. Demikian juga haramnya tikus. Di Al-Quran nggak ada. Nah itu kalau orang-orang yang tidak berpedoman dengan hadis, ya jelas dia tidak mengatakan tikus itu najis atau haram. Anjing juga tidak haram juga, karena di Al-Quran nggak ada. Maka kalau kita tidak Al-Quran nggak ada, maka carinya dalam hadis. Kalau ada hadis yang sudah menyebutkan secara tegas, selesai. Selesai. Kalau sudah ada hadis yang menyebutkan, sudah selesai. Kalau hadis nggak ada sebuah kejadian, kasus, tapi hadis nggak ada, maka nanti para ulama memakai ijma. Di Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada, maka yang ketiga pakainya ijma. Ijma itu kesepakatan sahabat atau para tabiin sepakat, ijma'nya mereka, karena ijma itu hujah. Ijma adalah hujah. Kalau ijma nggak ada juga, ijma nggak ada, maka yang keempat kita pakainya qiyas, analogi. Ini masalah, ini terjadi masalah. Ini di Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada, ijma nggak ada, karena ini masalah baru. Terus bagaimana cara kita menetapkan hukum? Ya kita nggak bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah itu sering saya kritisi. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini terlalu menyempitkan fikih, terlalu menyempitkan hukum, karena banyak hukum nggak ada di Al-Quran dan Sunnah. Sehingga saya sering ngatakan ini dakwah seperti ini masih kurang. Karena tidak bisa kita itu hanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu nggak bisa. Banyak masalah di Al-Quran dan Sunnah nggak ada. Sehingga pakainya ijma, pakainya qiyas. Bahkan bukan hanya itu, masalah yang lain ada lagi. Masalihul mursalah dan yang lainnya banyak sekali. Maka nanti para ulama itu memakainya qiyas. Ini disamakan dengan apa? Misalkan masalah narkoba, ini disamakan dengan apa ya? Kita mau cari kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, nggak ada di Al-Quran dan Sunnah, nggak ada narkoba. Nggak ada. Terus mau dikembalikan kemana? Rokok nggak ada di Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kita kembalikan hukumnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Mau Al-Quran dan Sunnah mana? Nggak ada rokok, karena zaman itu nggak ada. Sehingga apa? Sehingga kalau tidak ada, maka pakainya ijma. Nggak ada lagi, pakainya qiyas, analogi. Ini disamakan apa ya narkoba ini? Oh ini disamakan khamr, karena sama-sama menghilangkan akal. Sehingga berarti kaidahnya sesuatu yang menghilangkan akal, maka itu namanya khamr.
mau bentuknya minuman kayak zaman dulu yang menghilangkan akal minuman bentuknya. Zaman sekarang sudah mulai berkembang, ada namanya pil, ada suntikan, bahkan ada buah kecubung, atau yang bagaimana makan buah kecubung misalnya, hukumnya haram. Haramnya kenapa? Kan nggak ada sama Rasulullah. Iya, tidak pernah disebutkan sama Rasulullah, tapi ilah penyebabnya sama-sama menyebabkan, dampaknya itu sama-sama menyebabkan hilangnya akal. Itu namanya pakainya logika. Nanti ada dalil-dalil yang lain, tapi ulama kita berbeda pendapat, masalihul mursalah dan yang lainnya nanti banyak. Sehingga sering saya sebutkan bahwa dakwahan kembali ke Al-Quran dan Sunnah ini terlalu menyempitkan hukum. Karena banyak masalah hukum yang nggak ada di Al-Quran dan Sunnah. Hatta sama sahabat terjadi. Zaman sahabat setelah Rasulullah meninggal dunia, banyak kejadian di mana sama Rasulullah nggak ada. Al-Quran dan hadis nggak menyebutkan. Al-Quran nggak menyebutkan, sehingga para sahabat sampai rapat mereka diskusi, ini masalahnya gimana ini? Karena mereka tahu ini di Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada. Akhirnya mereka diskusi sampai akhirnya debat para sahabat, sampai akhirnya nanti ada fatwa yang bermunculan. Seperti misalkan masalah warisan, pembahasan warisan. Kalau kita membaca Al-Quran detail, demikian juga kalau kita membaca dalam hadis detail lengkap pembagian warisan. Tapi ada kejadian terjadi sama sahabat, di Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada. Yaitu kalau seandainya, sehingga itu dinamakan dengan umriyatain, fatwanya Umar. Karena Al-Quran nggak ada, sampai Umar ijtihad, pendapat sendiri. Kalau saya pendapatnya seperti ini. Karena ini di Al-Quran nggak ada. Yaitu kalau ada orang meninggal dunia, meninggalkan bapak, ibu, istri. Itu saja ahli warisnya, 3. Atau yang meninggal istrinya, dia meninggalkan bapak, ibu, suami. Bagian warisannya berapa? Al-Quran nggak ada. Dalam hadis nggak ada. Kalau kita memakai kaidah-kaidah, kontradiksi kaidahnya. Di Al-Quran kontradiksi kaidah dalam masalah ini. Kalau kita pakai kaidah bakunya, ibu lebih banyak bagiannya daripada bapak. Dan nggak mungkin, secara kaidah nggak mungkin. Kalau kita pakai zahirnya ayat, nggak bisa. Masa ibu lebih banyak daripada bapak? Tidak bisa, laki-laki harus lebih banyak daripada perempuan. Kaidahnya itu. Akhirnya Umar berbeda. Pendapatnya Umar dibantah sama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan kembalikan kepada kaidah Al-Quran. Abdullah bin Abbas mengatakan seperti itu. Umar mengatakan tidak, nggak bisa kita kembalikan ke Al-Quran. Karena Al-Quran nggak seperti ini, nggak pernah disebutkan masalah ini. Terjadilah perdebatan. Setelah itu fatwa Umar mengeluarkan fatwa, kalau pendapat saya ada perkara baru yang harus kita bikin. Akhirnya Umar bikin perkara baru dalam masalah fikih, masalah warisan. Beliau mengatakan thuluthul baqi, 1/3 dari sisa. Kalimat 1/3 dari sisa ini nggak pernah ada di Al-Quran, nggak pernah ada di dalam hadis. Yang ada setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3. Pembagian warisan itu cuma ada 6. Di dalam Al-Quran itu cuma ada 6. Setengah, 1/4, 1/8. Nanti setengah siapa yang dapat setengah, yang dapat 1/4 siapa, dapat 1/8 siapa, 1/3, 2/3, 1/6. Siapa yang dapat 1/3, siapa yang dapat 1/6, siapa yang dapat 2/3. Itu semuanya ada di Al-Quran, semuanya lengkap. Sedangkan pembagian 1/3 dari sisa nggak ada. Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada. Karena itu fatwanya Umar. Sampai akhirnya Umar beliau istihad, istikharah, lama beliau. Setelah itu beliau mengatakan, kalau pendapat saya, ayah harus lebih banyak daripada bapak. Terus bagaimana caranya supaya lebih banyak? Maka saya bikin kaidah baru. Namanya kaidah thuluthul baqi. Apakah semua sahabat sepakat dalam masalah ini? Enggak. Abdullah bin Abbas tetap enggak sepakat. Kembalikan kepada Al-Quran. Kaidah Al-Quran, kaidah umumnya di Al-Quran. Tetapi kalau kita kembalikan ke Al-Quran, ibu lebih banyak daripada bapak atau sama, dan itu nggak mungkin. Akhirnya sekarang yang berjalan fikih masalah warisan yang berjalan semuanya mengikuti fatwanya Umar, sehingga dinamakan sampai namanya itu 2 masalah yang difatwakan sama Umar. 2 masalah itu tadi, yang meninggal dunia dia meninggalkan suami, bapak, ibu, atau meninggalkan bapak, ibu, istri. Itu bagiannya berapa? Jadi menunjukkan apa? Zaman sahabat saja sudah muncul masalah, di zaman Rasul nggak ada. Sehingga apa? Sehingga disinilah terjadi perdebatan di sini. Sehingga akhirnya mereka ijtihad.
Akhirnya mereka ijtihad. Maka itu intinya, kalau ini saya sering saya katakan ya, pahami ya, kalau dakwahan kita itu kembali ke Al-Quran dan Sunnah sangat sempit. Sama sahabat saja nggak bisa gitu loh. Semua masalah kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Banyak masalah yang terjadi di mana sama Rasulullah nggak ada masalah itu. Maka saya katakan kurang dakwahan seperti itu. Kembalikan kepada Al-Quran, Sunnah, ijma, qiyas. Ada ijma, ada qiyas gitu loh. Nah itu, maka itu Umar bin Khattab, beliau yang sering memakai qiyas. Maka itu beliau memberikan wasiat kepada gubernur-gubernur yang diutus. Itu fikihnya Umar. Maka Umar itu luar biasa. Pemahamannya Umar hebat sekali Umar ini. Umar itu kalau ngirim orang menjadi gubernur di Irak, negeri yang ditaklukkan kaum muslimin, setelah itu kan Umar ngutus sahabat supaya menjadi pemimpin di sana. Mesti Umar itu bertanya. Karena memang itu ada kaidah, dari Rasulullah juga telah memberikan kaidah, cuma kan belum terkenal zaman itu. Zaman Umar lebih terkenal. Biasanya nanti Umar mengatakan, nanti kalau kamu datang ke sana, nanti kamu akan melihat di negeri-negeri lain selain Madinah akan banyak bermunculan masalah-masalah yang gak ada di Madinah. Jelas Persia, ketika menaklukkan Persia zaman Umar, kehidupan di Persia beda sekali dengan Madinah, jauh. Sehingga masalah-masalah itu banyak sekali yang terjadi di sana. Maka Umar memberikan wasiat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa ketika diutus Umar bin Khattab, sampai terkenal wasiatnya Umar kepada Abu Musa al-Asy'ari. Sampai Imam Al-Qayyim rahimahullah taala dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, beliau menjelaskan panjang lebar kaidahnya Umar. Sehingga nanti kaidahnya Umar ini berlaku atau dijalankan oleh fuqaha, para fuqaha. Tetapi nggak dijalankan sama para muhaditsin karena jalurnya beda, antara hadis dengan fikih beda. Kalau Umar ini kembali kepada fikih. Beliau mengatakan, kalau seandainya nanti kamu tinggal di negeri sana, negeri baru, di mana nggak sama dengan kondisi Madinah, maka setiap ada masalah yang baru muncul, kamu berjuang kembalikan ke Al-Quran. Ada enggak? Kalau ada, selesai. Kalau tidak ada, maka kembalikan kepada hadisnya Rasulullah semampu kamu. Bisa enggak dikembalikan kepada sunnahnya Rasulullah? Kalau tidak mampu, maka kata Umar, ini fatwanya Umar ya, beliau mengatakan, coba cari masalah yang sama. Ini masalah ini hukumnya disamakan dengan ini. Yang sama-sama dikumpulkan jadi satu, yang beda dibedakan. Cari yang persamaan yang mana, perbedaan yang mana, yang sama-sama. Satukan mereka dalam satu hukum. Ini yang bikin ini Umar. Terkenal nanti fatwanya Umar ini. Sehingga kalau ada masalah yang baru muncul, aduh ini masalah ini apa ya? Di Al-Quran cari nggak ketemu, nggak ada. Dalam hadis Rasulullah yang kita miliki nggak ada. Tapi kok ini sama dengan yang ini ya? Samakan dengan ini. Itu namanya qiyas. Nah, itu dan itu banyak. Apalagi zaman sekarang banyak pakainya qiyas. Kalau kita mau ngotot kembalikan semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah, nggak ada di Al-Quran dan Sunnah itu nggak ada. Karena memang kejadian ini nggak pernah ada. Maka tidak bisa kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak bisa. Banyak masalah kita nggak bisa kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan sholat saja ya, sholat yang Rasulullah sholat setiap hari 5 kali bersama sahabat, sholat jamaah, di mana para sahabat semuanya melihat Rasulullah. Itu saja ada beberapa kegiatan sholat, hadisnya nggak ada. Hadisnya nggak ada, sehingga ulama pakainya qiyas juga. Sehingga pakai qiyas dalam masalah ibadah boleh nggak? Boleh, karena nggak ada dalilnya. Contohnya yaitu ketika orang dari rukuk berdiri, i'tidal, tangannya itu lurus, namanya irsal, lurus kayak gini, atau qabd. Qabd itu di dada. Mau cari hadis mana? Nggak ketemu, nggak pernah ada. Tidak pernah ada. Atau contohnya kalau orang itu sholatnya cuma 2 rakaat, tasyahudnya cuma sekali, sholat subuh misalkan, duduknya tawaruk atau iftirash, antum cari hadisnya kalau ada, nggak pernah ada hadisnya. Pertanyaan, apakah Rasulullah itu nggak pernah diketahui sholatnya? Tahu, semua para sahabat melihat sholatnya Rasulullah. Rasul bahkan sholatnya pernah kita suruh naik ke atas mimbar Rasulullah. Kenapa nggak ada riwayat gitu? Kalau kita mau kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, mana Al-Quran dan Sunnahnya mana? Gitu, nggak ada. Al-Quran dan Sunnah itu nggak ada dalam masalah ini, sehingga ulama harus ijtihad. Ijtihadnya nanti bagaimana cara ijtihadnya? Kembalikan kepada kaidah umum. Maka nanti kalau Syalbani beliau mengatakan tentang masalah orang yang i'tidal, hukum asal tangan adalah irsal. Tangan itu hukum asalnya kayak gini.
Siapa yang menetapkan tangan itu di atas dada, yaitu qabd seperti ini, dalilnya mana? Karena itu kegiatan baru. Kalau tidak ada dalilnya, maka berarti hukumnya nggak ada. Terus bagaimana kalau sholat? Ya sholat itu irsal. Siapa yang mengatakan qabd, datangkan dalil. Kalau Rasulullah itu qabd ketika berdiri. I'tidal. Ini dalilnya Syalbani. Sedangkan dalilnya Sutsaimin beda lagi. Hukum asal dalam sholat, tangan itu semuanya ada letaknya. Tidak ada namanya sholat itu irsal, itu nggak ada. Ketika orang itu berdiri membaca Quran, itu qabd. Ketika orang itu ruku, di atas paha, di paha, lutut. Ketika orang sujud, di tanah tangan. Ketika orang duduk, di atas paha. Semua tangan itu ada letaknya. Tidak ada namanya sholat itu irsal. Maka ketika orang i'tidal itu posisi berdiri atau ruku atau sujud atau duduk. Saya mengatakan itu posisinya berdiri. Sehingga kalau posisi berdiri samakan dengan yang berdiri. Maka berarti orang i'tidal dia harus qabd. Sunnahnya qabd seperti orang ketika berdiri karena baca Quran. Itu namanya qiyas. Orang mengatakan, loh, masuk qiyas dalam masalah ibadah, apalagi ibadah sholat. Iya, karena nggak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya ngapain pakai kias? Kalau sudah ada dalilnya selesai, samina wa ta'na, tidak boleh kita analogi lagi. Tapi masalahnya itu nggak ada dalilnya. Demikian juga kalau kita itu sholat 2 rakaat, duduknya tasyahudnya itu iftirash atau tawarruk. Ulama berbeda pendapat panjang dalam masalah. Kenapa? Nggak ada hadisnya. Antum mau cari nggak ada, nggak ketemu. Maka ada ulama yang mengatakan sholat pokoknya kalau akhir, tasyahud akhir harus tawarruk. Mau sholatnya 2 rakaat atau 3 rakaat, 4 rakaat, pokoknya tasyahud akhir tawarruk. Itu yang ada di mazhab Syafi'iyah. Sehingga mau sholat subuh duduknya yang duduk tawarruk. Kayak duduk tasyahud akhir ketika sholat duhur. Ada lagi nanti ulama yang mengatakan enggak, duduk tawarruk ini ada setelah iftirash. Sehingga kalau tidak ada iftirash yang enggak ada namanya tawarruk. Makanya kalau seorang itu sholatnya itu cuma sekali duduknya, ya dia sholatnya itu duduknya iftirash. Sehingga ada yang duduknya sholat subuh iftirash. Kayak tasyahud awal. Dalilnya mana? Nggak ada dalil semua. Semua nggak ada dalilnya. Semuanya tinggal menyamakan ini itu posisinya duduk terakhir atau ini duduk pertama. Terjadi perbedaan. Kenapa kok terjadi seperti ini? Karena semuanya nggak ada dalilnya. Dalilnya nggak ada, sehingga ulama harus pakai logika, analogi. Ini disamakan dengan apa ya? Ini sama yang mana ya? Ini sama yang mana ya? Nah, itu dinamakan dengan kias. Maka itu fahami di sini ya, fikih itu akan berkembang. Kalau kita kaku, semuanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, sempit sekali. Nanti antum akan buntu dalam banyak masalah. Kenapa? Karena akan banyak masalah di mana di Al-Quran dan Sunnah nggak ada. Para sahabat saja sering rapat mereka. Mereka sering rapat ketika ada masalah yang nggak ada sebelumnya. Rapat, diskusi, debat. Bahkan ketika para sahabat debat, ramai para sahabat. Sampai terkadang nggak sepakat juga mereka debat. Dan itu terjadi. Itu di zaman sahabat, apalagi zaman kita. Banyak masalah-masalah yang baru terjadi di zaman kita. Sehingga kalau kita itu dakwahnya cuma kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, terlalu sempit sekali. Sempit. Dan itu yang membuat kita itu nanti terlalu gampang untuk menyesatkan. Ini di Al-Quran nggak ada, Sunnah nggak ada, ini bid'ah. Mudah sekali antum membid'ahkan kalau seperti itu. Semua bid'ah semua. Kita nanti bisa pakainya logika dengan cara qiyas. Bisa kita analogikan, bisa pakai masalihul mursalah, bisa pakai banyak sekali. Bisa pakai banyak sekali. Dan itu nanti di situ akan terjadi perbedaan. Nah itu kalau misalkan semua tidak ada sama Rasulullah berarti bid'ah. Ya berarti semua ilmu yang dimunculkan sama para ulama bid'ah semua. Tapi kenapa kok bermunculan ilmu-ilmu, ilmu fikih, ilmu nahwu, shorof, ilmu hadis dan yang lainnya? Karena itu mibab masalihul mursalah. Untuk memudahkan. Para sahabat nggak butuh ilmu itu. Karena mereka sudah faham bahasa. Sedangkan kita butuh. Sehingga akhirnya kenapa dimunculkan seperti penulisan kitab. Zaman Rasulullah dilarang. Jangan menulis buku kecuali Al-Quran. Nggak boleh nulis buku selain Al-Quran. Sampai Umar bin Khattab punya niatan waktu. Kemudian setelah itu kan dibukukan di zaman Abu Bakar. Umar bin Khattab pengen punya misinya membukukan hadis. Itu pun Umar nggak jadi. Dibatalkan misinya.
Kenapa? Karena Rasulullah melarang. Tidak boleh menulis kecuali Al-Quran. Rasulullah melarang, nggak boleh. Setelah itu sampai zaman sahabat selesai, tidak ada proyek pembukuan hadis, nggak ada. Nggak ada. Cuma yang ada cuma pribadi-pribadi. Umar, Ali bin Abi Thalib punya 1 lembar hadis. Kemudian juga nanti yang paling banyak namanya Abdullah bin Amr bin As. Itu paling banyak tulisan. Sekitar 17-an hadis beliau miliki ditulis. Kalau Abu Hurairah, beliau tidak ada tulisan. Yang ada cuma hafalan. Sampai akhirnya nanti zamannya Umar bin Abdul Aziz, zamannya tabi'in. Beliau punya proyek besar. Pengen sekali hadis dibukukan. Akhirnya dibukukan hadis. Kenapa seperti itu? Kondisinya berbeda. Nggak bisa kita samakan dengan sama sahabat. Kalau kita samakan sama sahabat, hilang hadisnya Rasulullah. Akhirnya perlu proyek baru. Bikinlah itu pembukuan hadis. Demikian juga nanti ada munculnya ilmu rijal, rawi, ini hadisnya dhaif, ini mulai muncul semua setelah itu. Ini nggak ada sama Rasulullah. Sehingga nggak bisa kita semua kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Terlalu sempit sekali kalau seperti itu. Kaku, akhirnya nanti kita berfikihnya itu kaku. Karena banyak masalah yang di Al-Quran dan hadis nggak ada. Kita itu butuhnya namanya qiyas. Nah, seperti ini juga masalah sholat di atas kendaraan. Di sini kalau kita perhatikan dalam hadis ini, Rasulullah kalau sholat sunnah di atas kendaraan, beliau mengarah ke tujuan. Tapi takbiratul ihramnya tetap menghadap kiblat. Sehingga menunjukkan apa? Boleh ketika sholat sunnah tidak menghadap kiblat ketika sholatnya di atas kendaraan, kecuali ketika takbiratul ihram. Tapi itu pun nggak wajib juga, takbiratul ihram nggak wajib. Namanya sholat sunnah itu mengarah kepada tujuan. Sedangkan sholat fardu, Rasulullah tidak pernah sholat di atas kendaraan. Sekarang pertanyaan, terus bagaimana kalau kita sekarang? Boleh nggak kita itu sholat di atas kendaraan? Maka kendaraan kita ini perlu kita dudukkan, bukan fikihnya. Bukan fikihnya sholat di atas kendaraan. Fikih sholat di atas kendaraan sudah ada sama Rasulullah. Tapi yang kita dudukkan, kendaraan kita itu sama dengan kondisi Rasulullah atau tidak. Nah, itu yang kita dudukkan. Rupanya kondisi kendaraan kita itu berbeda. Tidak semua kendaraan bisa diarahkan ke kiblat. Demikian juga tidak mudah orang itu duduk atau turun ke bawah, sholatnya di bawah. Enggak mudah. Karena kendaraan kita enggak seperti zaman-zaman seperti itu. Akhirnya para ulama sering mengatakan, kalau seperti ini, kendaraan seperti ini, maka kendaraan yang modelnya sama dengan kendaraan salaf, kendaraan zaman dulu, zamannya Rasulullah, maka berlaku fikihnya Rasulullah. Sehingga sholat sunnah boleh di atas kendaraan, tapi sholat fardu nggak boleh. Kendaraan yang modelnya seperti sifatnya zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah, onta, kuda, keledai. Sifatnya apa? Bisa diarahkan kemana saja. Bisa disopir kemana saja, terserah kita. Kita berhenti nggak ada masalah. Kita ngarahkan sedikit saja mudah. Naik sepeda, motor, mudah. Maka berarti sepeda motor berlaku fikih ini. Boleh sholat sunnah, tapi takbiratul ihramnya menghadap kiblat. Setelah itu sholatnya menghadap kepada tujuan. Tidak boleh sholat fardu di atas motor. Sehingga sholat fardu di atas motor batal. Kenapa? Karena kendaraan ini sama dengan kendaraan salaf. Sedangkan kendaraan yang lain di mana nggak bisa kita hadapkan ke kiblat, nggak bisa. Dan kita itu nggak bisa kekuasaan menghentikan kapan saja, nggak bisa. Karena ada sopirnya. Apalagi kendaraan yang kita itu nggak bisa mengarahkan sopirnya. Berhenti Pak, saya mau sholat, nggak bisa. Kereta, pesawat, kapal, nggak bisa. Terus bagaimana kalau seperti ini? Maka kita sholat fardu di atas kendaraan hukumnya boleh. Kenapa seperti itu? Karena ini fikih baru, kita butuh fikih yang lain. Kenapa dibolehkan? Itu disamakan dengan rumah. Kayak kita itu sholat di rumah. Boleh nggak kita sholat di rumah? Boleh, karena kondisinya kayak di rumah kita. Bisa makan, bisa minum, bisa kencing. Bahkan terkadang beberapa kendaraan bisa jalan, bisa tiduran. Nggak seperti kalau kita itu naik onta, naik kuda, nggak bisa seperti itu. Tetapi kita itu kendaraan kita sekarang modelnya seperti rumah. Nah, kalau seperti ini maka sholat di atas kendaraan hukumnya dibolehkan. Itu namanya logika, analogi. Nah, jadi itu dinamakan dengan analogi. Kalau kita kembalikan ke Al-Quran Sunnah, nggak ada, sama Rasulullah nggak ada, karena pesawat nggak ada, kereta nggak ada. Nah, sehingga fahami di sini ya memang fikih itu luas sekali.
dan membuat fikih itu indah karena ada qiyas. Demikian juga ada ijma'. Itu yang membuat fikih itu menjadi luas dan menjadi indah. Sehingga setiap masalah baru yang nanti akan muncul di akhir zaman, pasti ulama kita itu sudah akan punya jawaban. Sedangkan kalau kita kembalikan ke Al-Quran dan Sunnah semua, pusing jawabannya. Kenapa? Ini masalah baru muncul. Ini Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada. Terus bagaimana kalau seperti ini? Nah, kalau seperti ini maka nanti kaidahnya. Nah itu kalau kita belajar di fikih itu luar biasa enak. Misalkan kalau ada orang misalkan dia buang hajat. Dulu yang kita sebutkan ketika kita masalah toharoh. Tidak ada air, maka pakainya batu. Pakainya batu. Dan Rasulullah pakainya batu. Pertanyaan sekarang, pakai tisu boleh nggak? Padahal batu ada. Ini batu ada. Kecuali kalau batu nggak ada kan? Ini batu ada. Bahkan kita bawa batu saja bisa. Setelah itu kita pakai tisu. Padahal batu itu ada. Rasulullah kalau kita mau ittiba sama Rasulullah bisa, batu ada. Tetapi setelah itu kita pakainya tisu, kita buang batu. Boleh nggak seperti ini? Sah nggak gitu? Masa itu kita membersihkan najisnya itu sah tidak? Sah. Kenapa? Karena sifat batu itu apa? Batu itu kullu jamidin tahirin qali'in ghairu muhtaram. Batu itu sifatnya jamid, padat, tahir suci, qali' bisa mencongkel najis, ghairu muhtaram, bukan sesuatu yang terhormat. Maka kalau sesuatu selain batu kok sifatnya ini, boleh, sama dengan batu. Nah, sehingga kalau kita itu mau cebok misalkan nggak ada air, pakainya tisu, sah nggak? Sah. Lah kan batu ada, berarti dia yang menyelisih sunnah, nggak ittiba. Ittibanya itu kan pakai batu, tidak. Bukan batunya yang ittiba. Ittibanya itu karena membersihkan najisnya, bukan karena batunya. Contoh lagi misalkan siwak, gosok gigi. Zaman Rasulullah bersiwak itu pakai arok, akar pohon namanya pohon arok. Sekarang siwak masih ada. Sekarang yang disunahkan itu siwaknya itu, akar pohonnya atau membersihkan giginya, kegiatannya. Bukan akar pohonnya. Orang misalkan gosok gigi pakai, oh ini sunnah ini, pakai ini itu sunnah itu. Sunnahnya bukan siwaknya. Sunnahnya itu membersihkan giginya. Nah, jadi pahami ya, membersihkan gigi. Sehingga membersihkan gigi pakai sikat gigi, mau pakai tisu, mau pakai apa saja, sama. Hukumnya sunnah semua. Bahkan kaidahnya itu semakin bersih semakin sunnah. Maka orang gosok gigi dengan sikat gigi, pasta gigi lebih disunnahkan. Ini kaidah ya. Ini pahami sama saya. Walaupun nanti membuat orang ribut mesti ini. Kalau orang nggak paham ini ribut bakalan ini. Nggak ittiba, menyelisih dalil. Ya, biasa orang seperti itu. Tapi ketika orang itu nggak paham bagaimana analoginya ulama kita, pasti nanti akan mudah menyesatkan. Sedikit-sedikit ini nggak sesuai dengan sunnah itu, menyimpang dari manhaj salaf. Ya memang nggak ada. Antum pahami, jangan letelek. Pokoknya pakainya sikat gigi, itu siwak, itu namanya sunnah. Bukan siwaknya, karena memang zaman itu adanya itu. Kalau seandainya zaman Rasulullah ada sikat gigi, pasta gigi, Rasulullah meninggalkan sikat gigi, pasta gigi, pakainya siwak, kita katakan itu sunnah. Karena ada pilihan. Karena itu ada pilihan. Sehingga kalau tidak ada pilihan, ya berarti hukum asalnya kegiatannya, bukan alatnya yang disunahkan, tapi kegiatannya. Kegiatannya disunahkan apa? Membersihkan gigi supaya bersih. Alatnya pakai apa? Bebas. Semakin bersih semakin sunnah. Maka memakai sikat gigi lebih disunahkan daripada siwak. Kenapa? Karena kalau kita lihat membersihkannya lebih bersih sikat gigi daripada pakai siwak. Nah, contoh lagi misalkan masalah azan. Azan itu naik ke atas loteng atau pakai mikrofon. Maka kalau antum melihat hikmahnya atau namanya ilah itu modal qiyas itu ilah. Kenapa ya Bilal itu? Kenapa? Itu namanya modal qiyas itu. Kenapa Bilal itu naik loteng ke atas loteng ya? Karena lotengnya atau karena suaranya supaya lantang, tersebar kemana-mana. Itu baru nanti akhirnya bisa dikiaskan. Oh Bilal itu azan naik ke atas loteng karena mungkin karena supaya tinggi muadzin itu. Nah kalau supaya tinggi berarti kan harus di atas rumah azannya. Kalau alasannya itu, alasannya yang lain, coba kita cari alasan. Oh enggak, alasannya itu karena supaya suara itu menyebar. Maka itu kenapa kok yang mimpi Abdullah bin Zaid, tapi yang suruh azan Bilal. Bilal enggak mimpi.
Abdullah bin Zaid yang bermimpi. Tapi kata Rasulullah, ajarkan azan ini kepada Bilal, fa innahu anda minka sautan. Rasulullah menyebutkan alasan, karena Bilal lebih lantang suaranya daripada kamu. Nah, berarti tujuannya naik ke atas loteng supaya tersebar kemana-mana. Sekarang sudah ada mikrofon, ngapain naik ke atas loteng? Maka pertanyaan sekarang, sunnah nggak sekarang azan naik ke atas loteng? Nggak disunahkan. Terus sunnahnya apa sekarang itu? Sunnahnya azan pakai mikrofon. Sunnah. Coba, azan pakai mikrofon sekarang itu hukumnya sunnah. Tujuannya kenapa? Kok sunnah itu? Karena mengikuti tujuannya Rasulullah memerintahkan azan Bilal. Nah, jadi paham ya, walaupun memang orang kalau nggak paham ini nanti akan, oh ini kacau ini, menyimpang gitu, menyelisih dalil dan yang lain. Iya, karena itu nggak paham. Karena itu nggak paham gitu. Semuanya kembalikan pada Al-Quran Sunnah. Ya seperti ini. Walaupun memang dakwah kita juga sempat kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, itu inti dalam hukum. Cuma kalau nggak ada, maka itu ada masalah-masalah yang paten, nggak pernah berubah. Ada juga nanti masalah-masalah yang perlu dirubah fikihnya. Kenapa? Karena zaman berbeda, sehingga tidak bisa kita itu kaku-kakuan. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah saja nggak bisa. Zaman akan berubah, zaman akan berbeda. Oleh itu ketika zaman berbeda seperti ini, maka kita butuh kita dudukkan. Tujuannya apa sih Rasulullah seperti ini? Kenapa Rasulullah itu seperti ini? Kenapa itu penting? Karena jawaban kenapa ini sebagai modal nanti kalau kita pengen mengkiaskan. Nah, jadi itu banyak sekali ya, difahami ya. Ini banyak sekali nanti kasus di kita itu banyak sekali yang kita tidak bisa kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita bisa mengkiaskan. Kalau kita itu hanya kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, nggak ada. Contohnya yang sering ribut juga itu masalah menjamak antara sholat Jumat dengan sholat Asar, boleh nggak? Boleh nggak? Kalau kita kembalikan ke Al-Quran Sunnah, nggak pernah Rasulullah itu menjamak antara sholat Jumat dan Asar. Iya, karena Rasulullah nggak pernah safar, kemudian setelah itu sholat Jumat nggak pernah. Kalau kita kembalikan kepada dalil, nggak pernah ada dalilnya, karena Rasul nggak pernah safar, setelah itu beliau ikut sholat Jumat orang kampung, nggak pernah. Kalau rupanya Rasulullah pernah, atau Rasulullah pernah mendapatkan ini, Rasulullah pernah sholat Jumat di kampung ketika safar, kok Rasulullah nggak menjamak dengan Asar? Nah, itu baru dalil. Itu namanya dalil. Paten dia hadis seperti itu. Lah kan Rasulullah nggak pernah seperti itu. Sekarang antum yang sekarang safar, antum ikut sholat Jumat, bisa nggak dijamak dengan sholat Asar? Maka pakainya analogi. Tidak bisa kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Analoginya apa? Maka kita lihat sholat Jumat ini aslinya apa sih? Aslinya sholat duhur. Kan sholat Jumat itu kan menggugurkan sholat duhur, sehingga aslinya kan sholat duhur. Nah itu kalau ada orang tidak sholat Jumat kayak perempuan, orang sakit, kembali ke asal, sholatnya duhur. Karena yang aslinya itu sholatnya duhur, bukan sholat Jumat. Jumat itu cuma cabang saja bagi orang yang masuk masjid ketika hari Jumat. Maka kalau kata mazhab Syafi'i, kalau yang asalnya saja boleh dijamak, apalagi yang cabangnya. Yang asalnya bisa dijamak, yaitu duhurnya saja bisa dijamak, apalagi Jumatnya. Jumat lebih mudah. Kenapa? Karena sholat Jumat itu cabang. Hukum asalnya adalah sholat duhur. Itu namanya apa? Logika. Namanya kias. Contohnya lagi misalkan masalah yang ini, paham ya? Apa hukum menyentuh dubur? Batal wudhu enggak? Membatalkan wudhu enggak? Itu. Jadi seperti masalahnya seperti itu. Membatalkan wudhu enggak orang menyentuh duburnya? Kalau dalam mazhab menyentuh kemaluan batal. Lah kalau menyentuh dubur, kalau menyentuh kemaluan saja batal, ya, ini dalam mazhab Syafi'i, apalagi menyentuh dubur. Kenapa? Lebih menjijikkan. Dubur itu lebih menjijikkan. Maka hukumnya apa? Hukumnya membatalkan sholat. Itu namanya kias. Yang ada cuma menyentuh kemaluan, menyentuh dubur nggak pernah ada hadisnya. Atau contoh lagi misalkan orang BAB di kolam renang, apa hukumnya? Oh ini kan nggak ada larangan, berarti hukumnya mubah. Antum-antum yang melarang ini bahaya, ini berarti antum membuat agama yang baru. Ya memang nggak ada. Yang ada larangan kencing. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Kalian jangan kencing di air yang menggenang. Seperti kolam renang kan airnya menggenang, kencing hukumnya haram, tidak boleh. Ya, tidak boleh kencing di air yang menggenang karena membuat air itu najis. Nah, sekarang kalau BAB, nah kan yang dilarang kencing, BAB kan nggak dilarang, berarti kan hukum asal segala sesuatu halal. Maka kita katakan tidak, hukumnya haram, lebih haram lagi. Kenapa?
Karena kalau kencing saja haram, apalagi BAB. Orang lebih jijik BAB daripada kencing. Itu namanya kias, analogi. Nah, jadi seperti maka itu banyak sekali kita nggak bisa lepas dari kias. Kehidupan sekarang itu kita nggak bisa, harus kembalikan ke kias. Maka itu kalau kita kaitkan dakwah itu kepada Al-Quran dan Sunnah saja terlalu sempit sekali fikih kita nanti. Sehingga sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit menyimpang, sedikit-sedikit baru bid'ah. Kenapa? Terus sempit antum berfikih. Tapi kalau antum fikihnya itu longgar, luas, banyak sekali hujah yang bisa dipakai, Al-Quran hadis nggak ada, kembalikan ke ijma. Ijma nggak ada, kembalikan ke kias. Kias nggak ada, kembalikan masalihul mursalah. Kembali ke ini. Mudah sekali nanti antum dalam berfikih. Ya, berfikih itu mudah, tidak sedikit-sedikit ini menyelisih dalil, karena dalilnya nggak ada. Dalil itu bukan hanya Al-Quran dan Sunnah. Dalil itu bisa ijma, dalil itu bisa kias, dalil itu bisa masalihul mursalah, dalil itu bisa yang lain. Kemudian kalau hadis yang kedua yang dibawakan Imam Bukhari tentang orang yang sholat salah, kemudian beliau kan harus sujud sahwi. Maka sujud sahwi itu nanti ada dua, ada macam-macam ya. Kalau memang terjadi kekurangan, berarti kan dia harus melengkapi, berdiri. Nah, kalau berdiri kayak dia sholat, berarti dia itu menghadap ke kiblat. Kalau tidak terjadi kekurangan, tapi kelebihan, taunya setelah sholat, maka tinggal sujud sahwi saja. Berarti duduknya menghadap kiblat, kemudian setelah itu sujud 2 rakaat 2 kali, setelah itu baru salam. Ini nanti yang dipakai dalam mazhab Syafi'iyah, bahwa semua sujud harus menghadap kiblat. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, tadi kan sholat sudah selesai. Nabi Muhammad sudah selesai sholat, ditegur oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah terjadi sesuatu perubahan ya Rasulullah dalam sholat? Enggak. Maka Rasulullah tanya, loh kenapa gitu? Nah tadi kan ada sholatnya kan sampai seperti ini. Disebut dalam, nanti para ulama mengatakan Rasulullah itu sholatnya 5 kali. Sholat duhurnya itu 5 kali, berarti ada tambahan. Kalau ada tambahan berarti kan nggak usah ditambah lagi. Maka Rasulullah tinggal sujud sahwi. Berarti sujud sahwi ini di luar sholat, karena sudah salam. Setelah itu Rasulullah duduk menghadap kiblat, langsung sujud. Duduk, sujud, kemudian langsung salam. Kenapa? Karena sudah tasyahud akhir kan sudah selesai. Nah, jadi seperti itu. Tetap harus menghadap kiblat. Sehingga nanti di sinilah nanti mazhab Syafi'i itu mengatakan semua sujud, mau sujud tilawah, mau sujud syukur. Saya baca Quran, kemudian setelah itu sampai ke ayat tilawah, ayat sajdah. Sujudnya harus menghadap kiblat. Dalam kondisi suci, tidak boleh tanpa suci, nggak boleh. Demikian juga kalau saya bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan cara sujud, maka harus menghadap kiblat. Tidak boleh tanpa menghadap kiblat. Itu kalau dalam mazhab Syafi'iyah. Tapi kalau pendapat yang lain enggak disyaratkan. Menghadap kiblat tidak disyaratkan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'iyah, menghadap kiblat ini bukan hanya sujud di dalam sholat, tapi sujud di luar sholat, kayak sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Yang dikerjakan di luar sholat, itu juga harus menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, batal. Tidak sah. Karena ini kalau dalam mazhab seperti itu, yaitu harus. Kenapa? Karena ini hadisnya. Rasulullah sudah salam, sudah selesai, tasyahud akhir sudah selesai, ngobrol dengan para sahabat. Setelah itu Rasulullah langsung duduk menghadap kiblat, sujud sahwi. Nah, ini menunjukkan bahwa ini sujudnya berarti di luar sholat. Di luar, karena sudah salam, sudah ngobrol, berarti kan itu di luar untuk yaitu membenarkan kesalahan yang terjadi dalam sholat. Nanti berkaitan masalah sujud sahwi dan yang lain nanti ada pembahasan sendiri di pembahasan fikih. Kita pembahasannya masih berkaitan dengan menghadap kiblat. Berarti menunjukkan di sini berarti kalaupun kita itu terjadi kesalahan sampai sholat selesai, kemudian kita mau melengkapi atau kita itu mau memperbaiki, maka tetap menghadap kiblat. Bukan hanya menghadap kiblat itu ketika sholat, bahkan di luar sholat pun kita juga harus menghadap kiblat. Ya sampai sini pembahasan kita. Aku da'wana alhamdulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.